Halo semuanya, balik lagi dengan kita kelompok penelitian AI. Oke, di sini kita akan bahas tentang Kubik Kub Solver. Oke, di mana kita akan membahas yang pertama itu adalah introduction, yang kedua metode dan interface, yang ketiga ada tree dan diagram, dan yang terakhir adalah conclusion. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kubis Rubik itu merupakan teka-teki yang rumit yang untuk dipecahkan dengan total sekitar 43 kuadriliun 252 triliun 3 miliar 274 miliar 489.856.000 kemungkinan kombinasi yang dapat dipecahkan dari Rubik Cube tersebut. Nah, untuk pencarian solusi dari Rubik Cube tersebut adalah tantangan yang kompleks yang telah menarik perhatian para pengembang dan peneliti dalam upaya untuk menemukan solusi dengan cara yang paling efisien. Banyak solver Rubik Cube menggunakan teknik-teknik khusus dengan salah satu pendekatan yang umum yang diterapkan adalah algoritma pencarian heuristik. eh, Salah satu algoritma yang digunakan adalah yaitu ada algoritma ASTAR. Algoritma ini merupakan metode pencarian graf yang menggabungkan cost solver atau G dan heuristic function atau H untuk memandu pencarian menuju solusi. Cost solver mengukur biaya total dari simpul awal ke simpul saat ini. Sementara heuristic function itu memperkirakan jarak atau kompleksitas dari simpul ke tujuan. Sebuah variasi dari A-star itu sendiri telah sukses diterapkan dalam pemecahan Rubik Cube adalah algoritma IDA atau Iterative Deepening A-star. Metode ini memecahkan masalah memori yang dibutuhkan dengan melakukan pencarian secara iteratif dengan batasan kedalaman, meningkatkan batasan tersebut pada setiap iterasi hingga solusi yang ditemukan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk metodenya sendiri yang digunakan pada Rubik Solver adalah algoritma IDEA-STAR. Algoritma ini dipilih karena memberikan solusi yang optimal dalam ruang pencarian yang besar dengan meminimalkan penggunaan memori. IDEA-STAR merupakan algoritma pencarian yang menggabungkan pendekatan dari gabungan heuristik dengan metode DFS atau Depth First Search. Keuntungan dari menggunakan algoritma ini terletak pada kemampuan untuk menghindari keterbatasan memori yang seringkali ditemui dalam algoritma pencarian ASTAR. Hal ini dikarenakan ide ASTAR tidak menyimpan simbol yang telah dikunjungi. Meskipun bisa saja terjadi revisiting simbol, ide ASTAR mencapai trade-off yang efisien antara optimasi biaya dan penggunaan memorinya. Jadi next. Nah, untuk interface-nya sendiri, Rubik Solver ini mempunyai dua interface, yaitu mobile apps dan robot solver. Perbedaannya pada output yang dihasilkan. Jika pada mobile apps akan menghasilkan output berupa langkah solusi yang untuk menyelesaikan Rubik Cube. Next. Sedangkan pada robot solver, outputnya yang dihasilkan adalah gerakan mekanis dari robot yang bertujuan untuk menyelesaikan Rubik Cube dengan menggunakan solusi terbaik yang akan menghasilkan waktu penyelesaian Rubik yang semakin cepat.
Oke, selanjutnya penjelasan pada tree. Pada rubrik Cube Solver memiliki pohon untuk metode IDA star ditunjukkan dengan G-score atau biaya untuk mencapai node saat ini, dan H-score atau perkiraan biaya jalur di depan. Algoritma ini menggunakan penjumlahan sederhana dari G-score dan H-score untuk mengevaluasi setiap node. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pada di IDA star kami tidak menyimpan node yang dikunjungi. Tidak menyimpan node yang dikunjungi memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu menghemat memori sehingga kita dapat mengefisienkan pada metode ini. Selanjutnya, tetapi kita memiliki kekurangan yaitu kemungkinan mengunjungi node yang sama dalam 2 kali. Oke, selanjutnya ini ada diagram dari sebuah robot solver implementasi FPGA untuk pemecahan kubus Rubik memilih pendekatan yang kurang efisien, namun efektif karena keterbatasan waktu. Meskipun algoritma paling efisien menggunakan pendekatan yang kompleks, proyek ini memilih untuk mengimplementasikan algoritma yang kurang efisien. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, beberapa tahapan dari algoritma dipercepat dengan pembuatan tabel pencarian untuk menemukan kombinasi gerakan yang optimal. Tujuan dari pendekatan ini adalah menghindari menghitung solusi yang mungkin suboptimal. Pada diagram tersebut, kita mendapatkan inputan dari kamera. Dia akan menghasilkan sinyal NTFS dan akan diterjemahkan dengan decoder dan nanti akan dideteksi dengan Rubik Cube Detection dalam bentuk digital pixel data dan akan diubah menjadi sebuah algoritma dan akan dieksekusi dengan sistem kontrol. Dari inputan manusianya itu ada push button dan LED. Nah, output yang dihasilkan itu adalah binary move commands yang akan menggerakkan servo controller, di mana pada PWM signal itu akan menggerakkan grippers dan wheels. Mungkin itu buat diagramnya. Selanjutnya. Baik, dari conclusion itu sendiri, kita dapat simpulkan dari sistem Parkar ini, itu terdiri dari pertama, Rubik Cube Solver, itu di mana sistem Parkar ini dapat mempermudah permasalahan pada saat kita menggunakan Rubik. Terus metode yang digunakan dari Rubik Cube Solver itu sendiri adalah ASTAR dan IDASTAR. Dan interface itu bisa dalam bentuk web, apps, maupun robot. Dan tree yang terdiri dari key source dan H source. Dan yang terakhir adalah diagram pada robot Rubik Cube Solver itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari penelitian AI kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye.